Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Welcome Kata back. kawan satu tuh ya. Welcome back. Apa artinya itu? Kembali lagi. Comeback welcome seharusnya ya. Comeback welcome. Comeback welcome. Iya. Terbalik-balik. Jadi ini mulai semenjak kejadian tadi malam, hilang salah satu apa kita. Iya. Host kita. Tadi pagi dia ngabarin katanya. Tadi pagi ngabarin. Demam. Gara-gara Itu 7 keajaiban dunia itu. berubah ya. Berubah. Jadi untuk pemirsa sekarang 7 keajaiban dunia sudah berubah. Borobudur digantikan oleh Manchester United. Iya kan Pak Yo? 7-0. Jadi kan Borobudur udah nggak termasuk lagi 7 keajaiban dunia. Enggak terlalu ajaib lagi. Nggak Tadi terlalu malam ajaib itulah. lagi. Yang ajaib itu MU. Kemana Pak Yo? Tadi malam. Habis babak belur. Hah? Babak belur. Kenapa dikeroyok? Iya, dikeroyok. Jadi hilang harga diri katanya. ada yang bilang kayak gitu, hilang harga diri. Aduh. Banyak yang marah-marah pagi nih. Ini kayak ceritanya udah diperkosa mutilasi lagi nih ya. Iya. Ya kan? Habis tragis. Betul. Itu penyebabnya apa, Bang? MU. Nggak ngerti kita kalau MU. MU ini kan tadinya lagi naik, naik kan. Lagi dipuji-puji lah nih kan berapa bulan ini semua kan. prediksi kemarin menguntungkan MU ya kan. Walaupun mainnya di kandang Liverpool. Ya kan? Paling tidak lah bisa seri semalam itu. Kenapa? Karena banyak faktor yang membuat MU itu kemarin ya walaupun mungkin tidak menang paling tidak seri lah gitu kan. Mereka satu menyingkirkan Barcelona di Europa League, kemudian di Liga juga stabil dan performanya terus meningkat, terus meningkat dan sekarang sudah di peringkat 3 kan. Tahu-tahu kejadian seperti ini. Ya kayak minggu lalu lah kita bahas kan, kita bilang MU ini lah kayaknya formasinya sudah dapat lah, sudah ya, hampir dapat gitu. Ada beberapa puzzle yang belum lengkap, tapi yang ada sekarang sudah bisa lah menutupi itu kita bilang. Puzzle-nya sudah masuk tapi belum rekat. Ya kayaknya kan? belum gitu. Tapi begitu tadi malam puzzle-nya bubar. Iya, berantakan lagi, hancur lebur kan kata Bayut. Babak belur ya? Babak belur. Ya, berarti kan masih memang angker itu, Bang. Di Anfield. Liverpool angker. Di Anfield itu angker, siapapun imbang. Kecuali untuk Madrid tutup mata. Kasih duluan gol ya kan? Kasih duluan gol. Soalnya Barcelona juga pernah korban angkernya Anfield juga kemarin. Iyalah, 5-0 ya. 5-0. Salah kalah 3-0, kalah 5-0. Berarti cuman Madrid lah yang bisa menjinakkan setan-setan di situ. Setan asli pun kalah tadi malam kan. Setan asli pun kalah tadi malam kan. Jadi ya pendukung MU nggak usah berkecil hati. Masih banyak. Setidaknya MU itu di atas Liverpool. Ya masih bisa lah. Tapi malu juga sih memang. Ya kalau malu ya cukup malu lah. Bukan malu juga, malu kali. Malu lah. Malu 7 soalnya kan. Kalau kalah misalnya kalah 1-0 dalam satu derby ya biasa. 2-1. Ini betulan sakit tuh, Bang, pendukung MU satu host kita itu. Demam katanya. Nanti takutnya karena malu jumpakan kawan ya. Mungkin bisa jadi. Alasan demam aja lah katanya kan. Kalau enggak, kurasa ini pun lagi ngumpul orang ini, Pak. mungkin. Para yang mentalnya kuat cuma Bung Liston dulu. Bung Liston ya, si Arsenal. Memang apapun kejadian Arsenal itu tetap ya dia hadir gini kan. Memang kan karakter Arsenal kan memang gitu. Penyabar, bersyukur dan bersabar. Ya, penghuni surga orang itu. Nggak kayak Barca nggak sabar. Barca Madrid nggak itu neraka itu. Ya udahlah, udah tinggalin aja lah itu, buat malu aja itu. Iya nggak usah. Mana nggak usah kita bahas lah Madrid itu. Apa itu ya? MU tuh. MU Nggak perlu lah Bang. Nonton sendiri aja lah kalian, buat mahal. Nonton pun kita nggak enak ya kan. Macam main poli, bentar masuk. Tapi agak aneh juga memang sih walaupun dikit. Babak pertama 1-0 aja kan? Iya 1-0. Habis itu babak kedua terjadi gol yang kedua, habis itu kok terus gitu. Aku memang tidak berharap seperti Madrid melakukan itu kan, kalah 2-0 habis itu bisa comeback ya kan. Tapi paling nggak bisa lah perkecil ke tertinggalan. Tapi kok malah jadi 7 gitu. Oh, berarti kan selama ini terbukti Liverpool tuh menyimpan strategi tenaga semualah untuk MU.
biar kalah Jadi sama biar yang kalah lain. sama biar yang kalah lain, sama asal Walport menang apa itu yang kalah kemarin tuh kan Breakdown pun kalah kan kemarin kan. Betul, kalah. Nah, sama MU jangan. Ini harga diri cuy. Harga diri. Kata Jurgen Klopp. Mm-mm. Bisa jadi kan Bayu? Bisa Bang. Bisa kali Bang. Banyak marah-marah pagi ini. Agak. Banyak lah. Kayak bos kami itu. Iya, Buat betul. dia, hancur. Jules tepung. Merepet dia. Hancur gitu. Gakpo dibilang bagus, Gakpo nggak bagus. Gakpo, Bang. wah, ganas gue bilang. Mm-mm. Gak ganas lah, mana ganas Gakpo. Baru ini nyetak 2 gol. Itu pendukung MU yang benar. Pendukung MU. Nggak mau ya. Nggak mau dia. Nggak mau deh ya. Tahu ngaku ya. Berarti dia Baru bergabung aja Gakpo ini Bang. oh nggak mau ya. Ada berapa bulan dah Bang? Iya, dari awal musim ini lah. Awal Awal musim ini kan. Awal musim. Awal tahun awal musim dia masuk. Awal musim. Setelah Piala Dunia dia masuk Sampai kan? Piala Dunia ya. Setelah Setelah Piala Dunia dia Awal masuk. tahun berarti. awal tahun. Nggak usah dibahas lah. Nggak usah lah. Yang kita bahas bagusan kita aja lah dulu. Iya, Ya kan? timnas kita lah. Kayak mana Bang pasca kemarin? Timnas kita ya seperti awal-awal diprediksi memang agak sulit di grup ini untuk lolos ya. Prediksinya sudah sejauh ini sudah pas dengan prediksi kita. Iya. Kesulitan melawan Irak, kemudian bisa menang melawan Suriah dan agak-agak 50-50 lah melawan Uzbekistan nanti besok akan main besok. Peluang abang kecilan ya perempat finalnya. Kecil kalau menurutku. Kecil ya. Tapi siapa tahu bisa kan. Ya mana Ya, tahu. Liverpool aja bisa menang 7. Suriah bantai Irak kan nggak tahu kita. Iya, bisa jadi. Kita seri kan gitu. Suriah memang sudah tersingkir ya, sudah tersingkir. Irak sama-sama kita karena main semalam lawan Uzbekistan dia kalah. 1-0 juga kalahnya. Sebenarnya yang disayangkan itu pas Indonesia melawan Irak kemarin. Sayang. 10 pemain tuh ya. 10 mereka main dan permainan sebenarnya lumayan bagus gitu mainnya. Cuma ya seperti Barcelona ketika Sapi mulai masuk awal-awal. Oper sana, oper sini, nggak ada golnya gitu kan. Beda sama sekarang. Sekarang agak ganas Barcelona, ngeri juga kita nengoknya. Ini pendukung Madrid bicara. Agak lumayan. Ini agak kembali lagi lah karena seri semalam ya kan. Madrid seri, Barca menang lawan Valencia. Kata pendukung Madrid udah nggak fokus kami di liga. Iya. Itu kan Sudah beda 9, nah, tapi siapa tahu masih bisa terkejar. Cuma berharap Barca terpleset terus kan agak tidak mungkin. Nggak mungkin ya. Kemarin memang terpleset sekali lawan Valencia. Lawan Almeria. Lawan Almeria kalah 1-0, tapi sayangnya Madrid pun kalah. Enggak, seri ya. Seri juga lawan Atletico. Ini kemarin dia menang, Madrid seri lagi. Berarti Madrid memang sekarang mencari poin 1 aja. Nggak mau 3 lagi, 1. Penting nggak kalah gitu. Yang penting nggak kalah. Jadi statistik bagus, nggak kalahnya itu, serinya yang banyak. Ya itu, tapi balik lagi kita ke timnas. Ya, siapa tahu bisa nanti ini. Cuma kalau kita melihat dari 2 pertandingan sebelumnya, itu kekalahan Indonesia itu ya terletaknya karena finishing touch kurang ya. Dan konsentrasi sering hilang di babak akhir. Ya, apa faktor fisik? Enggak juga kayaknya. Enggak juga. Secara fisik sudah agak lumayan. Pemain itu bisa paling tidak di menit ke-80 itu masih bisa lari mereka. Masih bisa lari ya. Lari. Masih bisa. Kalau zaman-zaman dulu sebelum Sintayong udah keluar lidah. Menit ke-60 udah nggak bisa lari, menit 80 lidah udah keluar, udah berasak kan. Nah, kalau pura-pura jongkok, Mas. Kalau ini enggak. Nah, ini sudah masih agak lumayan lah untuk sisi stamina. Kalau masih start masih dapat lah. Ya, 80 masih bisa lari mereka. Hanya saja konsentrasi itu sering hilang. Lawan Irak gitu. Menit ke-94 gol Irak. Gol kedua. Kan kalah 2-0. Iya. Padahal mereka main 10 orang dan Indonesia tuh nyerang terus. Tapi nyerangnya gitu. Oper sini. Kapan golnya kalau kayak gini kan? Ya, kan kita bilang kemarin. 1, kita krisis striker. Yang kedua, tidak adanya Marcelino, nggak ada kreatif, arwah lah ibaratnya kan gitu. Roh di lini roh itu berkurang kan. Tapi kita punya Ronaldo juga, Bang. Iya. Nama aja itu, apa cuman kehebatannya kurang seperti jauh lah. Ronaldo kuate. Itu main skill oke, bagus ya kan.
finishing keeping bolanya bagus. Hanya saja visi mainnya kayaknya belum ada visi. apa ya? Dia nggak tahu mau ngapain di lapangan itu. Ya kan? Jadi dia kalau dikasih bola bagus, umpan oke, tapi ketika dia mau ngapain gitu, mau nyetak gol kah atau apa dia? Ya, tapi itu kan terbentuk skema itu kan di latihan Bang sebenarnya. Benar. Tapi Ya, ketika prakteknya di lapangan itu bisa kita lihat kemarin ketika Ya melawan. mungkin latihan kau bawa keping ke kiri, dia suruh sendiri ke kanan, kawan lari dah di mana kan gitu. Iya. Tapi bisa jadi kan? Nah, Mudah-mudahan mantap nih Bang pertandingan lawan Uzbek. ini. Uzbek. Ronaldo. Iya. Oh, Ronaldo-nya. Aku agak pesimis kalau lawan Uzbek. Satu tuan rumah. Dan Iya, dia tuan rumah dan cukup kuat loh. Uzbekistan ini bukan cuma ceweknya yang cantik ya. Ayo, Apanya? Uzbek. Berapa itu Boy? Apanya? apa tuh Bang? Kalau Uzbek? Kurang tahu Bang. Ongkos pesawatnya ke Pesawat ke sana. sana. Nggak, kurang tahu apa. Nggak tahu ya. Nggak tahu lah Bang. Pengen juga ke sana. Mau nonton F1. Jauh-jauh kali kok ke sana, Jakarta aja. Sini pun ada. Tanya Ispan tanya. Tahu deh itu. Sekarang operator kita tahu dia. Tahu deh. Aduh. Jadi peluang kira-kira Bang gimana nih? Ya itu kalau persoalan itu bisa diatasi oleh Sintayong, mungkin adalah peluang paling tidak menang-menang tipis lah. Ya, satu striker kemudian konsentrasi. Konsentrasi yang itu fokus sangat, ya. terutama konsentrasi ini bahaya betul. Ketika melawan Suriah itu kan hampir gol itu lagi menit ke 92 apa berapa itu. Yang ketika bola crossing datang, kemudian kipernya ternyata nggak keluar untuk Nunggu, kan? Harusnya itu secara Potong. teoritis, secara teori kiper harus maju apapun yang terjadi, karena ketika bola scrimmage seperti itu dia ditabrak itu pelanggaran. Pasti, ya kan? Hak kekuasaan dia Iya. kan. Tapi dia nggak maju, dia tetap bertahan di depan gawangnya dan disundul oleh pemain Suriah. Kena sundulannya itu, makanya aduh, aku waktu nonton itu gol nih seperti enggak rupanya. Refleksnya bagus, untungnya refleks kipernya bagus. Ketika disundul dia buang badan dapat gitu. Tapi kan buat kita yang nonton jadi denyut kan gitu. Karena tidak sesuai dengan harusnya. Ya, harusnya dia Harusnya dia maju motong tuh. kan gitu Harusnya kan. dia maju motong itu. Dan sebelumnya para pemain belakang itu bisa memenangkan duel lah sepertinya. Nah, itu yang ketiga juga tinggi badan juga berpengaruh. Tinggi back kita kalah tinggi dibanding Yang back. back-backnya lawan gitu. Itu makanya kalau di timnas senior itu sudah agak-agak aman sedikit lah, karena di belakang itu ada Bagot. pemain yang tinggi kan, ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat ya kan, yang tingginya itu di atas 190 dua-duanya. Nah, sementara di yang U20 ini kan yang paling tinggi kan Muhammad Ferrari kalau nggak salah. 170-an ya. Satu lagi ada 180, hampir 180. Hampir ya. Nah, sementara pemain-pemain lawan Suriah itu semua tingginya di tinggi-tinggi. atas 180 strikernya. Ya, ketika bola Ya kita pun yang senior pun backnya yang postur bagus pun bukan orang lokal asli kan. bukan Natur semua kan. si ini lumayan, Fahrudin lumayan. Fahrudin ya. 182 atau 183 gitu. Si yang Rizky Ridho Rizky juga Ridho, lumayan, ya. 180. Untuk senior Udah agak lumayan. agak aman lah ya. Agak lumayan. Nah, untuk di U20 ini Sintayong kan harus bekerja keras untuk mencari itu sebenarnya, tapi kan yang dapat inilah Ini. istilahnya yang ada sekarang gitu. Dan secara fisik belum terbentuk semua. Masih badannya masih belum jadi sih, belum kan. V lah kita bilang, masih P dia badan. Baru Belum tumbuh V. ya. Hah? Baru tumbuh kan. Tumbuhnya wow, kalau tumbuh udah enggak, itu udah lebat. Jenggotnya jenggot semua. yang lebat. Bulu kaki kan lebat-lebat itu. Ya memang turunan kita kan bulu kaki lebat-lebat Iya. ya kan. Jadi Bayu gimana prediksi lawan Uzbekistan nih? Tetap optimis ya. Namanya kita juga sebagai Tapi optimis itu harus realistis. Jangan optimis saja tanpa ada realistis. ya, kita berharap sih Sintayong punya taktik tersendiri Ya. mudah-mudahan Bang. Bisa
keajaiban juga. Entah nurunkan striker 6 langsung gitu ya kan. Itu nggak realistis juga Bang. Nanti banyak gol kita nanti kalau penyerang semua yang main. Oh iya, betul. Ya kan, mudah-mudahan menang lah Indonesia 1-0. Biar ada asa peluang kita maju berikutnya ya kan. Iya kan Bang? Ya, kalau menang ya lolos ya. Kalau Irak belum tentu juga. Belum tentu. Tengok itu nanti bertiga kalau Irak menang kan. Kalau Irak menang lawan, tapi berbahaya untuk Uzbekistan sebenarnya. Kalau mereka tanda kutip kalah. Nah, itu kayak mana itu? Misalnya kita menang 1-0. Irak udahlah, nggak usah dihitung lagi lah kalau dia menang berapa kan nggak dihitung kan. Head to head bertiga ini kan. Iya. Kan itu regulasi dia ini kan. Kalau Irak udah pasti masuk lah karena 2-0 sama Indonesia. Nah, Indonesia sama si Uzbek nih Uzbekistan enggak, kan dua-duanya masuk. Siapa yang masuk? Juara sama runner up masuk dua-duanya. Kalau Iraknya udah pasti masuk lah, selisih gol menang 2-0 sama Indonesia head to head sama si Uzbekistan kalah 1-0 cuman. Kalau seandainya kita menang 1-0, siapa ini antara Irak menang sama, Irak menang ya. Ya Irak sih kayaknya masuk. Irak udah pasti. Kita sama Uzbekistan, kalau kita menang nilainya 6. Uzbekistan 6 juga. Irak juga 6. Iya. Kalau menang, ya selisih gol. Nah, sekarang selisih gol kita -1. Irak +1. Aku bacanya kemarin kalau 3 tim yang sama head to head bertiga ini. Yang apa yang dihilangkan. Berarti kan kalau head to head bertiga ini Irak otomatis masuk lah. Karena 2-0 Indonesia besar kan? Iya. Nah, sementara si Irak kalah sama Uzbek 1-0 cuman. Ya. Kita menang 1-0 lah seandainya. Kayaknya kita lah yang masuk ya kan. Irak udah pasti lolos, head to head kita sama Uzbek. Sama Uzbekistan yang kita menang kan. Ya. Ya semoga lah. Ya harus menang sih ini. Ya cuma ya kalau aku mandang lebih ke bukan Piala Asianya ini, tapi nanti Piala Dunia nanti. Ya. Nah, ini kan Piala Asia ini kualifikasi untuk zona Asia yang ke Piala Dunia. Kita sudah pasti masuk sebagai tuan rumah. Nah, dengan kualitas seperti sekarang, sekarang apakah kita akan mengikuti jejak Qatar di Piala Dunia lalu 3 kali main 3 kali kalah? Apakah seperti itu atau bisa lebih baik? Nah, itu yang jadi hitung-hitungan sekarang. Nah, kalau Sintayong ini tidak bisa melakukan perbaikan secara cepat, ya kayaknya kayak Qatar kayak Qatar gitu. Karena yang pemain yang akan masuk itu hanya Marcelino. Cuma Marcelino ya? Iya. Yang akan masuk ya kalaupun memang nanti dia Marcelino dipanggil untuk melengkapi ini hanya dia gitu. Nah, apakah sebesar itu efek Marcelino? Kok kurasa enggak juga. Marcelino bukan Messi. Iya, bukan Messi. Bukan Ronaldo. Ya. Dia ketika melawan pemain-pemain yang notabene pemain Eropa misalnya, yang sudah pengalaman di liga-liga Eropa kan jauh lah, ya kan. Ada katanya pemain Liga Inggris di orang Argentina ya kalau nggak salah yang akan bermain di sini. Ada beberapa orang pemain-pemain pro yang bermain di liga-liga utama di Eropa sana akan main di sini. Ya artinya mereka secara pengalaman, secara fisik, secara mental, secara teknik sudah sangat teruji kan. Nggak ada kita stok striker yang betul-betul kayak tengah kita. Oke lah Marcelino ada. Ya walaupun ya kelasnya kelas B lah kalau kita bilang ya. Nggak ada ya. Untuk Marcelino ya kalau di tengah ada dia satu yang kelas B ya. Kalau untuk striker nggak ada, kelas C pun nggak ada kayaknya. Apa memang susah membentuk striker itu? Iya sangat susah. Kenapa? Salah satunya karena ketika main di klub itu mereka tidak dapat porsi menit bermain yang banyak, nggak terbentuk gitu, dan nggak ada anak ajaib istilahnya. Kalau anak kayak Kurniawan dulu misalnya, Kurniawan ketika waktu dia main dengan dia masih usia muda, tapi karena keajaiban talentanya waktu itu sebelum banyak kasus ya, Kurniawan belum banyak duit lah kita bahas, sebelum banyak duit dan banyak kasus, dia bisa bersaing sama pemain-pemain asing yang ada di ini. Ya. Nah, bahkan ketika dia main di klub gitu, ada pemain asingnya ya tetap dia dipilih sebagai striker utama walaupun usia dia masih muda waktu itu kan. Nah sekarang enggak.
Coba kita lihat striker cadangan, di semua klub Liga 1 lah misalnya. Itu kan semuanya luar semua. Luar semua. Dan kalaupun bukan pemain luar, pemain lokal, pemain Indonesia itu yang sudah senior. Nggak ada pemain baru. Kayak Oki Caraka misalnya. Itu bermain di Sleman ya kalau nggak salah ya. PS Sleman ya. Iya, ya itu kan bukan striker utama. Dia masih tempat dia masih memungkinkan untuk digeser oleh orang. Dia tidak bermain reguler. Juga pemain-pemain yang lain yang dimasukkan Sintayong ke tim ini, ya semuanya nggak ada yang pemain inti gitu. Ya. Benar. Kiper misalnya kayak kiper Persija itu kan kiper cadangan. Ya kan? Cuma Muhammad Ferrari lah yang sudah dapat di reguler bermain sama Marcelino kemarin kan. Berarti itu gimana Bang supaya pembibitan Indonesia ini ke depan bisa bagus? Karena kan selama ini nggak seperti itu menitnya kurang. Memang nggak bisa juga dipaksa ya. Kalau dulu kan ada tanda kutip pemaksaan oleh PSSI lah dulu. Pemain muda harus dikasih jam terbang. Di satu tim itu misalnya di line up itu dari 11 pemain mudanya harus 2. Ya kan? Tapi kan pelatih berpikir juga kalau memang yang 2 ini membuat tim itu jadi pincang. Ya yang nggak akan diturunkan, nggak akan dipilih seperti itu. Gawat ini kadang kan. Ya, kecuali pemain mudanya justru bagus dan membuat kondisi tim jadi stabil ya. Ya, ini kan enggak. Masalahnya di situ. Akhirnya pemain-pemain kita nggak berkembang semua. Ya karena jam terbang itu juga kesempatan bermain berkurang, skill cuman pas-pasan, nggak diasah, ya lama-lama luntur sendiri kan. Lama-lama tidak memang kalau pemain bola ini kalau nggak pernah main gitu kan, skillnya bisa berkurang gitu, kan. Touching bolanya itu hilang. Feel bolanya tuh saya hilang ya, betul-betul. Ya kita contohkan lah di tim senior ya, antara Egy sama Sadil. Sadil walau main di Liga Malaysia tapi pemain inti. Terus main, terus nyetak gol. Nah, secara skill ya dia terjaga skillnya, touching bolanya, feelingnya itu bahkan lebih bagus terus. Egy dengan talenta yang lebih besar, dengan skill yang lebih bagus, tapi nggak pernah main. Jarang main. Duduk aja di bangku cadangan. Ikut latihan sama main kan beda. Nah, ketika main di tim nasional, ya berkurang jauh. Kok Egy kok mainnya kayak gini kan? Ya iya, seperti itu. Kayak Pratama Arhan misalnya. Ya sekarang agak berkurang jauh ketika dia bermain waktu di Semarang. Waktu di Semarang dia nggak tergantikan, main terus. Mungkin kalau nggak pura-pura cedera nggak akan diganti sama ini sama pelatihnya. Aduh aku sakit perut misalnya, ganti nggak main, mau istirahat. Saking main terus gitu, kadang kan capek juga pemain kan. Kalau nggak gitu nggak kan. Sekarang jarang kali main di Jepang. Lebih banyak latihan lemparan ke dalam dia. Berarti dia ambil bola lempar aja. Biasa terus memang itunya. Ya cuma main bola kan nggak cuma itu kan. Iya. Masa main bola lemparan ke dalam, bagus main basket dia. Ya, latihan aja pun kuat, banyak. Begitu aplikasinya nggak main, beda. Nah, pressure di pertandingan itu kan beda lagi gitu. Egy sekarang bawa bola pun gagap. Nah, ya kan kemarin kan? Karena atmosfer pertandingan itu dia nggak merasakan. Iya. Sekalinya main, ya kan? Main timnas dengan penonton segitu banyak, ganggu. Mau tampil beda, ternyata betul-betul beda. Kan gitu. Tahan bola kayak di teladan pula udah kan. Yang dulu lengket, ini sekarang kemana-mana dia nahan bola. Iya, dulu kan enak dia kan. Kayak bola tuh lengket dulu sama dia kan. Aku pikir main di Eropa makin bagus. Iya, akhirnya ya seperti itu kan. Ya syukur-syukur sekarang ya aku bilang syukur-syukur ya ketimbang dia main di sana duduk aja di bangku cadangan, ya bagus main di Liga Indonesia aja lah. Ya sudah. Inti kalau di sini kan kasep namanya kan kalau orang bilang. Di sana cuma ngambil bola apa dia baju apa namanya? Rompi pemain. Untuk apa namanya jualan di media sosial kan hanya itu klub-klub luar negeri. Kontraknya berapa lama Pak?
1 tahun. 1 tahun, di 1 tahun itu ya bagus balik aja deh. secara Kan dari sini dia. udah di sini, Oh, udah di udah. Bayangkara sekarang. Ya Witan juga sudah balik. balik kan, Ya. udah main di Persija. Nah, sekarang tinggal liga kita. Apakah liga kita Bisa ini membuat pemain itu berkembang atau tidak? atau tidak. Persoalannya sekarang liga kita agak aneh menurutku. Cuman aneh ya bang. Iya, setelah masuknya Pak Erick Thohir ternyata ada memang beberapa perubahan, tapi menurutku agak justru nggak apa ya? Apa mau dibuatnya kayak Liga Iya. Italia nanti bang? Enggak, ke depan di bulan di tahun Juni- depan Juni nih, ha. Juni sampai April apa Maret ya pokoknya itu. Jadi musimnya itu musim 2023 2024. Nah, Liga 1 akan berubah nama menjadi Liga Indonesia katanya. Ini masih lancar ya, wacana dari pertemuan kemarin Sarasehan Club. Jadi akan Saracen itu bukan artis itu. Iya, Sarasehan. Itu artinya apa Saracen? Pertemuan. Pertemuan. No, pikir Sarasehan, pertemuan Sarasehan ini pertemuan sama si Sarasehan ini aku pikir. Lupa kok ada beberapa keputusan gitu. Ya, wacana. di situ adalah beberapa wacana. Satu, Liga Indonesia, Liga 1 akan berubah nama menjadi Liga Indonesia. Liga 2 jadi Liga Nusantara. Nah, dalam mekanismenya Liga Indonesia itu pakai sistem satu grup tetap. Satu grup. Kayak sekarang, Yeah. tetap sama seperti sekarang. Jadi yang minggu lalu kan kita sempat bahas itu, cuman kalau dua klub, dua grup wilayah lah ya. wilayah barat, wilayah timur supaya menghemat biaya dan sebagainya. Ternyata tidak, itu pakai sistem full kompetisi. Tapi bedanya, dan ini lucunya, sistem kompetisi full tapi ada playoff. Pakai playoff. Yang itu apa? Jadi 1, 2, 3, 4 itu akan dimainkan playoff untuk mencari juara. Nah, jadi walaupun nanti dia peringkat 4 di akhir, tetap berpeluang jadi juara karena akan main di playoff gitu. Jadi ngapain? aneh. Nah iya. Aneh lah. Nah, Ini bukan kompetisi namanya kalau kayak gitu, kejuaraan. Ini motivasinya apa, dasar pemikirannya apa, itu kita belum ngerti. Sampai sekarang aku belum ngerti itu. Ya kalau sistem full kompetisi ya udah main full kompetisi. Lah, namanya 18 ya peringkat 1, ya Juara. itu juaranya selesai. Ngapain pakai playoff lagi? Ini dia Kecuali dua wilayah ya pakai playoff. 2 terbesar di laga lah semifinal kan gitu. Kayak NBA misalnya, NBA kan 6 wilayah. 6 wilayah ya main nanti playoff 1, 2, 3, 4 per wilayah diambil. Habis itu main di playoff, putar lagi gitu kan ya. Memang seperti itu. Mengadopsi liga mana dia? Nggak tahu. Udah 1, 2, di Italia bang. 1, 2, 3, 4. Aku lihat, aku baca pun ada juga wacananya membuat 3 ini bang, 3 wilayah katanya kayak NBA. 6 katanya. Ya kalau itu masih oke Iya. untuk playoff ya, dan juga lebih menguntungkan klub dari sisi budget. Iya itu sih sebenarnya katanya. Wilayah pernah itu dulu kan, Iya, wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Jadi masing-masing 6 lah, 6 kan 18 semua 6. Jadi ya main 6 itu aja. Nah, setelah 6 ambil 2 main 6 besar. Dulu kan besar, gitu iya. kan. Bagi 2 pool lagi, 3-3 kan gitu. Apaan? Perserikatan dulu ya. Perserikatan gitu. Iya. Wilayah Lebih barat, gampang wilayah itu tengah, wilayah sebenarnya. timur. Jadi yang di sini dulu aku ingat tuh ya, kalau di barat tuh PSMS, Persiraja, PS Bengkulu, PSP Padang. Nah, karena aku perserikatan kan. PS Bengkulu, Persiraja, PSMS, PSDS, PSP Padang. Apa satu lagi 6. Pekanbaru lah. Ya, Pekanbaru. enggak, PSP belum masuk dulu. Belum masuk waktu itu. Memang nggak ada. Palembang nggak masuk. Sriwijaya belum. ke sana, bukan perserikatan ya. Nah, itulah yang dari sini kan. Nah, kemudian wilayah tengahnya apa, wilayah timurnya apa gitu kan. Tapi sekarang ya justru seperti itu. Di Liga 2-nya itu pakai sistem grup. Wilayah sama kayak sekarang. Wilayah barat, wilayah timur 2. 3 malah. 3 wilayah. 3 karena lebih banyak kan berapa klub gitu. Nah, Liga Nusantara. kemudian yang akan musim ini nggak ada degradasi pasti. Pokoknya liga promosi pun nggak ada kan? Promosi nggak ada.
karena Liga 2 itu diberhentikan total. Sudah 2022-23 berhenti nggak ada Liga 2 ya? Nggak ada Liga 2, sudah habis lah. Diulang lagi berarti. Yang diinginkan Pak Erick Thohir pertama bahwa Liga 2 akan diputar, Liga 2, Liga 3 janjinya itu nggak ada ya? Nggak ada. Palsu, oke. Tidak bisa terwujud. Ya. Palsu lah udah kita nggak bisa terwujud palsu. Oke. Kayak lagu tahun 80-an. Memang ada janji palsu. Ada janji kampanye kan. Janji kampanye beliau sebagai ketua PSSI. Janji tinggal janji lah. Catat satu poin itu udah mulai apa poin tidak bisa diwujudkan. Oke. Nah, kemudian di musim depan itu yang degradasi dari Liga 2 10 naik 3. Gitu. Berarti divisi 3 naiknya cuma naik 3. Naik 10. Dari 3 ke 2 naik 10 turun 10. Oh, maknya. Nah, dari Liga 2 ke Liga 1 naik 3 turun 3. Pakai playoff juga ada? Nggak ada? Playoff. Kalau Liga 2 pasti playoff karena 3 wilayah kan. Enggak, maksudnya yang mau promosi enggak. Otomatis langsung degradasi 3 ke bawah ya. Otomatis. Oke. 3 diambil. Gitu. Ya bersih-bersih sih istilahnya kalau dalam pandangan itu secara umum ini mau bersih-bersih. Iya. Karena yang tim yang memang tidak siap pasti ya udah, akan jeblok nanti kan. Ya itulah yang akan turun-turun itu. Cuman belum fix ya. Belum fix diputuskan, ya. Hanya masih itu usulan. Kalau Liga 2 oke lah. Kalau apanya sudah penghentian Liga 2 sudah pasti sudah dibilang langsung oleh Pak orang PSSI. Liga 2 Liga 3 ya. Liga 2 Liga 3. Liga 3 kan dari awal sudah pasti nggak ada. Liga 2 ini sekarang yang masih tanda tanya, tapi ternyata ketika di Sarasehan tadi ya kan hanya 3 klub katanya yang bersedia untuk melanjutkan. Yang lainnya sudah nggak ada karena sudah nggak usah dilanjutkan ya? Karena skuadnya sudah bubar semua. Jadi untuk membentuk lagi sangat tidak mungkin. Ya kayak PSMS lah misalnya, pemainnya entah kemana-mana, pelatihnya nggak ada, sudah berapa lama. Klubnya masih ada Bang PSMS? Tapi diusir lewat kemarin. Iya. Nah, itu kita pertanyakan. Kalau klubnya masih ada 2 lagi pengurusnya. Ya kan artinya kan masih ada. Ini pengurus aja, pemain nggak ada. Kayak mana itu? Ya gitu memang Indonesia. Nggak perlu kita herankan kalau Indonesia. Pemainnya nggak ada, pengurusnya ada. Kan gitu. Bangun masjid kuat-kuat nggak ada umatnya kan? Iya. Dan yang sholat ya. Jadi memang seperti itu. Tapi memang kita PSMS ini momen. Memang orang Medan lah. Kayak kita mau jam kantor, masuk jam 9, dari rumah 9:15 kan. Nah, kayak gitulah. PSMS itu kayak gitu juga. Iya. Begitu mau liga bergulir lah, cepat-cepat lah. Lalu dibuat bentuk, ya kan cari sana cari sini pemain, comot sana comot sini. Karena pembinaannya nggak ada. Nah, kalau di luar kan ya mau kompetisi kapan aja sudah. Sebenarnya bukan pembinaan yang nggak ada. Apa ya? Kembali ke dana juga. Nah, itu dia. Itunya nggak ada. Kalau ada itu kan berjalan itu semua. Tapi Bang, kalau yang dari cerita Bang tadi yang kalau format Liga 1 yang dibuat kayak tadi itu aneh kali lah Bang. Aneh. Menurutku aneh. Ya untuk apa kompetisi ini full? Tapi ada playoff-nya. Digabungkan satu, berkompetisi nih semua. Tapi ada playoff-nya gitu. 1 jumpa 4, 2 jumpa 3, apa sih gitu? Ya nggak tahu gimana. Atau nanti di undi ulang kan 1, 2, 3 tuh mainlah langsung. Apakah main ketemu semua atau silang? Ya kan istilahnya dia langsung semifinal. Masuk semifinal, final gitu. Untung nggak playoff-nya kayak sobol. Kalau sobol atau MLB gitu. 1 jumpa 2. Nah, 1 jumpa 2, 3 jumpa 4. Kan gitu. 1 jumpa 2 yang menang, otomatis jumpa final. Yang kalah, nunggu pemenang antara 3 sama 4. Nah, siapa pemenang 3-4, jumpalah yang nomor 2 yang kalah. Nah, menang lagi, jumpa lagi final sama itu. Kayak gitu. Berarti 3 kali main dia? Kalau yang menang 1-2 menang, sekali aja main udah masuk final ya kan langsung. Iya. Nah, kalau yang kalah masih ada kemungkinan lagi final ya, tinggal nunggu 3-4. Itu sistem playoff-nya. Ya. Kayak apa ya? Apa namanya? Major MLB itu. MLB kan di Amerika. Apa dia mengadopsi itu nanti? Capek kayak gitu kan. Nanti aku telepon lah dulu. Telepon lah. Liga 2 itu. Liga 2. Nah, mana janji kan bilang. Tapi memang kalau apa ya?
Janjinya memang nggak masuk akal sih kalau menurutku. Iya. Kemarin. Sama kayak dulu. Banyak janji bang. Banyak janji. Biasa itu kalau kita mencalonkan itu janji itu banyak. Nanti kan alasan kan bisa dibuat. Berarti nanti Ingat dulu siapa? Si Donald Trump. Nah, Begitu janji dia melarang semua Muslim masuk ke Amerika. hmm. Dia tahu itu nggak akan mungkin. Iya. Karena yang buat yang menyetujui itu deputi kalau Amerika kan bang. Dia tinggal bilang deputi nggak setuju. Saya sudah usulkan. Bangun apa namanya tembok di Meksiko katanya kan? Mau bangun tembok Meksiko kan? Supaya orang Meksiko nggak bisa masuk ke Amerika, nggak bisa. Ya namanya janji itu untuk diucapkan. Melegalkan LGBT gitu. Kan? Banyak yang janji gitu kan? Kalau itu legal memang sana. Di sini kan ada partai gitu kemarin kan? Partai LGBT. Melegalkan nanti katanya. Oh gitu. Iya. Yang penyanyi itu apanya dulu kan awal-awal itu dulu dia mau cari ini aja itu Sensasi. sensasi. Tetap juga kan DPR juga yang ngetok palu. biar cepat terkenal dia bang. Pan dia udah terkenal ya. Kalau di grup Makanya nanti Bayu pengalaman kalau mau jadi kades lah, misalnya seandainya Kepling dulu lah bang. Kepling pemilihan camat. Oh, iya. Kalau kades nanti jangan banyak buat aja janji-janji tak apa-apa. Ya kan, Mas? Iya. Itu pemikatnya. Yang penting sur orang. Yang penting soang ya, Bayu. Kalau orang sur terpilih. Nyucuk Bayu. Perkara nanti diwujudkan atau tidak itu Itu nanti. Iya. Sambil ini juga. Tapi sejauh ini Pak Erik baru satu yang tidak tidak terwujud. terrealisasi. Iya. Cuma memang itu yang tidak terwujudnya ini orang masih bisa tanda kutip Maklumi. sedikit memaklumi lah karena ya gimana Memang mau udah saya bubar ternyata. gimana mau saya wujudkan saya mau saya sudah diundang seluruh klub cuman kita lanjutkan sekarang kalau dilanjutkan ini begini caranya nanti pakai sistemnya begini atau klubnya nggak mau udah apa boleh buat Ya memang Ya kan rata-rata liga itu udah bubar, Bang. sudah bubar semua nggak ada satu lagi yang SDS masih PSDS lagi. Kalau bisa dijual kayak Karonetir mau jual saham. Nah ini sekarang gimana? Ya kalau ini siap sebenarnya kalau apa, cuma ya pemainnya sudah nggak ada lagi kan itu. Nah itu jadi pandang apa kita musim depan lah menarik untuk di. Yang penting pastinya musim depan Liga 2 itu bergulir tuh. Ya November mulainya. Berarti November, kalau November itu dari habis dari bulan-bulan 6 sebenarnya sudah mulai bisa pembentukan TC tim. atau apa ya. Tapi kalau melihat kepada pengalaman sebelumnya rata-rata ya kalau klub Liga 2 itu 1 bulan sebelum kick off baru mulai sibuknya. Rata-rata ya. Yang tidak punya uang itu kalau yang sudah punya uang ya agak panjang. PSMS kemarin sebenarnya punya uang lama. Hanya saja eksekusinya nggak jelas. Benar. Ya kan? Uangnya ada tapi yang dibeli pemainnya ada yang pemain all crack lah, ada yang inilah itu. Tapi kan lumayan PSMS kemarin loh. Lumayan makanya. Berhasil juga sebenarnya itu. Nah, kalau PSMS sial memang kan. Cuman bawa badannya itu yang sehat. Bawaan badannya. Pokoknya kalau udah di atas PSMS bubar kompetisi. Ada aja ada masalah. Ada gitu. aja masalah. Harusnya PSMS nggak usah peringkat 1 dulu lah. Kalau untuk penyisian ya nggak usah. Udah agak-agak masuk playoff baru oke main ya kan. Kalau untuk mau masuk playoff peringkat 2 aja, ya kan? 2, 3. Yang penting masuk playoff. Nggak usah aman dulu di Nggak satu. usah peringkat 1. Kalau Ada aja musibah nanti. Musibah pasti bubar kompetisi. Udah 3 kali lah. 3 kali sama ini. Kemarin ya 98 reformasi. Ya kan? Itu tinggal 10 lagi juara. Karena jarak sama Pelita Jaya itu sudah 9 poin. Jauh 9 poin atau 10 poin gitu. Jadi juara ya. Dan waktu Pelita Jaya main di Teladan itu kalah. Padahal waktu itu pemainnya maut semua. Hampir Ples Kurniawan, Dejan Glusepik semua ya kan. Main di sini. Ansari Lubis ya kan. Ansari Lubis kipernya Hendo Kartiko. Main di Teladan kalah. Waktu itu zamannya Alain Mabenda. Sapolasi, dengar dari Apan Lubis. papa gue aja dulu bang. Apan Lubis itu Alain Mabenda itu. Alain Mabenda sekarang sama Sapolasi. Udah mau juara berhenti kompetisi. Slamet lah tuh ya, orang Slamet back ya. Enggak, bukan. Itu yang sebelumnya, itu setelahnya. Setelahnya ya. Itu siapa tuh. Yang penting itu bubar.
Nah kemarin udah di atas, bagus, nggak ada angin, nggak ada hujan, kejadian. Gitu Bayu. Oke. Ya lah kita doakan. Kita doakan. Kalau Timnas apa? menang. Apa? PS apa? Mana? Pemain ti? PSSA Asahan. Asahan apa Batubara? Sekarang udah terbagi dua dong. Maksudnya? Apanya yang bagi dua? Asahan sama Batubara tersendiri. Dulu Batubara itu termasuk Asahan gitu. Iya. Iya, dulu PSA semua. Sekarang PSSA. PS Batubara ada. Ada Bang, ada. PS Batubara. Divisi berapa itu? 6. 7. Kok ada 10 gitu. Enggak lah Bang. Liga 3 tuh kan. Liga 3 regional. Regional Sumut ya. PSSA kan masuk tuh Bang. PSSA masuk. PSSA memang udah lama. Batubara baru. Baru. Itu Ya. baru. Nah, itu nanti di Liga 3 regional lah. Main di regional dulu. Regional dulu. Kemudian Liga 3 ini paling panjang. Panjang ya. Paling panjang. Dia main dulu di regional dulu. Regional Sumut dulu. baru masuk Sumbagut, ke Sumbagut, baru nasional. USU masuk juga Bang. Iya. PSUSU. Iya, PSUSU. Divisi. Divisi 3 ya. Divisi 3 regional. Ya, banyak tuh, ada Gumarang, Ya, ada mau Satu makan. Bangunan, ada PSRG, ada PSAA. Ingatku Bang, klub-klub dulu Bang kayak Eko, Itu Masih ada? divisi internal. internal PSMS. PSMS ya. Nggak ada lagi kan. Ada lagi gitu ya. Generasi sejati Nah, itu. kalau itu main di apa dulu Teladan kan, ada Tirta Nadi, Iya. ada, apa namanya, Termasuk dulu mobil apa itu Bang? PLN, Volta. Polta. Nah, Medan Polta. Jaya Bang. Itu merek Medan bus Jaya, juga. Medan Jaya merek bus, Bus merek ya? makanan juga deh. Makanan Medan itu Jaya. Bang. Legend itu. Aku ingat aku Bang, karena aku dari kampung tuh ke Medan pernah naik Medan Jaya. Oh bos. Oh. Bus Medan Jaya. Tapi Tapi bus besar Medan Jaya namanya. iya tahu kami ya. Terus Bayu, Tahu kami. dulu tuh Medan Jaya ngelola anak gubernur. Bang Yuri, nah, makanya sukses. Agak lumayan begitu ditinggal Medan ya Jaya habis. itu pernah satu masa itu bahkan lebih populer dari PSMS waktu itu ya. Zaman Makukula. Makukula. Makuyangana, Cinca Marius dulu kan. Main di Teladan penuh Teladan. PSMS main nggak penuh. Makanya itu Bang, ya. pernah Iya, teringat karo di situ kan. Iya, secara ajaib itulah satu-satunya klub yang bisa mengalahkan reputasi PSMS. Setelahnya nggak ada lagi. Itu sama divisi utama Iya, kedua. Pro Duta begitu bagusnya dulu ya, ketika main Teladan sepi. Ya kan? Hanya Medan Medan Jaya Jaya. yang bisa. berarti terkenal juga ya Bang dulu. Ya, Pada kalau zaman Medan itu juga, dan orangnya itu juga kan, orang-orang Medan juga. Malahan banyak dulu junior kayak anak bukan Primavera apa dulu Bang? Danon itu. Danon. Banyak di Medan Jaya dulu. Nah, beranjak ke junior, orang pun berebut antara junior PSM sama junior Medan Jaya. Medan Jaya dulu. Nah, pernah dilatih sama mantannya pemain Medan Jaya, PSSA. Makalele. Siapa? Ini Marasa Siapa Besi. nama? Abdurrahman Marasa Abdurrahman. Nah, iya. Bangga juga karena pernah dilatih dia, Bang. Itu masih usia inilah, Bang. Bayu pernah Bayu yang dilatih. tadi. Iya. Sempat main di Main futsal lah Bayu, bertahu skillnya. Cakep-cakep udah aja. diajak juga sama Bang Agus. Man jauh kali dari rumah. Kalau untuk olahraga nggak ada jauh Bayu, itu untuk kesehatan Bayu. Oke lah, Bang. Jadi Udah lama kita kita cakap. minum dulu lah ya, bercakap aja kita ya. Oke, kita break dulu bentar. Habis itu kita lanjut. Apa ini? Umo. Mau yang ngangkat salah ini ya. Lagu apa nih? Gugur bunga ya? Gugur bunga lah ini. Ngomongin lagu nih merinding kita ini, Boy. Lagu pahlawan ya. Siapa yang ngangkat peti matinya? Salah. Umo. Muhammad Salah. Habis itu Firmino. Ini Jurgen Klopp. Aduh. Aduh, Ma. Ini siapa yang ngirim? Aku heran yang ngirim nih orang Bukan Chelsea. bukan supporter Bukan orang Liverpool, orang Chelsea malah yang ngirim.
Dia pula yang berduka. Ada hubungan apa Bang MU sama Chelsea ini, Bang? Nggak ada. Cuma kayaknya banyak yang senang. Banyak yang gondok. Kalau dari lagu dia bersedih. Ya. Cuman maksudnya apa? Dia nggak tahu Jakub fans mana. Apalagi. Sementara dia nggak tahu Jakub fans MU atau Liverpool. Mungkin karena tahu dia kita mau siaran ini. Oh, mungkin dilihatnya. Iya, coba kalian nampakkan ini katanya. Jadi Klasik, ya. fans MU, orang Chelsea pun leceh tuh. Jadi jangan kalian pikir orang Chelsea itu kayak baik. Chelsea pun lagi. Enggak, semalam ada juga supporter Chelsea bilang sama aku. Tadi pagi, sorry. Dia bilangnya, Chelsea memang peringkat 10. Sedikit lagi juara wilayah timur katanya kan. Tapi paling tidak enggak kalah 7-0 kata. Itu dibilang dia. Kalahnya 1-1. Tapi terakhir menang kan Chelsea kan? Menang, malah menang. Dia buat status tuh. Ingat kan aku yang ngirimin ya, Bang? Apa? Apa dibilang ya? Latihan tidak memungkiri hasil katanya. Maksudnya apa itu, Bang? Pelatih udah ganti rupanya? Belum kan? Belum. Pemain-pemainnya masih ada yang baru-baru, Bang. Pemainnya memang banyak baru. Cuma yang dipersoalkan oleh Chelsea itu kan pelatihnya, si Graham Potter kan. Nah, cuma pemiliknya Chelsea sudah menggaransi paling tidak sampai akhir musim ini Potter aman. Masih tetap. Iya. Makanya orang mereka gondok sama Potter sebenarnya. Apapun kejadian aman ya. Jadi ketika habis Chelsea main, itu meme-meme banyak muncul dari supporter Chelsea sendiri. Jadi sedang tidur si Potternya kan aman, apapun kejadian aman gitulah ya kan. Yang penting aman sampai akhir musim apapun kejadian. Fotonya memang gembira aku lihat Chelsea, aku nggak tahu hasil kan. Apa bilang ya? Latihan tidak mengkhianati hasil katanya. Kupikir juara liga apa Chelsea ini. Baru menang sekali udah kayak sekali. Ya. Memang orang Chelsea ini pun aneh Bang ya. Iya. Mungkin karena sering kali kalah itu tahun ini makanya agak-agak inilah. Itu dibilangnya. Memang Chelsea ini peringkat 10 sekarang. Nggak bagus-bagus sekali mainnya. Cuma nggak kalah 7-0 juga. Itu aja juga. Aduh, di Liga Champions sekarang terancam mereka kan. 0 agregat. Terancam nih Chelsea. Jadi terancam ya? Iyalah. Ini Chelsea jumpa Dortmund. Di kandang Dortmund kalah. Memang kalahnya 1-0, masih lumayan lah kalau 1-0 kan. Nggak 5-2 kayak Liverpool. Ya ini dia menang nanti, memang sih. Cuman menang 3-2. Sama aja Bu, terbang juga. Dortmund yang masuk. Bayu. Menanglah Chelsea 3-2. Siapa yang masuk? Dortmund masuk kan? Karena dia bisa mencetak 2 gol di kandang lawan kan. Ini kita kasih lah Chelsea menang. Tapi menang 2-1 aja lah atau 3-2. Tapi Bang, Chelsea ini Bang, kalau untuk Liga Champions sebelumnya itu kalau main di kandang sendiri korbannya banyak Bang. Korbannya? Salah satunya Barcelona. Aku ingatnya Barcelona aja sih. Karena Barcelona kalah kau bilang banyak korbannya. Baru itunya ya kan Bang? Karena pemain-pemain orang ini bagus-bagus nih. Cuma sekali yang kalah sama Barca di kandang Chelsea pas zaman Mourinho. Sebelumnya kan menang tuh. Setelahnya. Iya. Yang Iniesta tanggulkan. Udah menit ke berapa tuh? Iya, itu buka baju dia. Buka baju itu. Cuma yang Morientes siapa emang Torres yang nyetak gol itu? Itu di kandang Barca. Iya, di kandang Barca. Di kandang Barca. Karena Torres sudah biasa main di sana. Di kandang Barca. Yang dikurung habis kan, tiba-tiba menit ke 80 apa 90 itu serangan balik 1 lawan 1 sama Valdes kan. Dari separuh lapangan sampai. Tapi itu Bang, masih kencang-kencangnya Torres. Ini ada motivasi orang ini yang harus juara Liga Champions Bang. Siapanya? Karena nggak masuk akal kalau orang ini ikut Liga Champions musim depan kalau nggak juara. Oh, jadi harus juaranya ya. Juaranya, Bang. Siapa? Chelsea pendukungnya saja sudah pesimis. Senang orang itu untuk lolos ke liga liga yang nomor 3 tuh, Conference League. Kasta ketiga. Itu orang itu aja sudah. Ya, paling enggak itu aja lah lolos lah. Liga Champions udah jauh kali katanya kan. Europa League apalagi agak-agak berat gitu untuk mencapai Europa League kan peringkat 5 kan. Paling enggak apalah Conference League lah peringkat 7. 6 sama 7 ada. Jadi 1, 2, 3, 4 itu ke ini ke Liga Champions, peringkat 5 ke Europa, peringkat 6 ke Conference.
67 kayaknya kalau nggak salah. Sama juara Piala FA. FA. FA otomatis bisa FA itu ke conference. Conference. FA ke conference. Makanya dia ya mudah-mudahan MC atau MU juara FA deh runner up. Berotomatis dia masuk. Ya kalau mereka sudah Liga Champion kan nggak akan ngambil Ya, lagi nggak tuh jatah mungkin itu nggak akan diambil jatah lagi. yang kalah kan, jatah yang juara 2. Ini Tuh, kalau apa? prediksi kayak mana nih Bang Chelsea nih? Ya Yang pendukungnya mulai apa ini? mulai Mulai agak sengak. banyak yang mulai sengak gara-gara kekalahan 7-0 ini. Kekalahan MU 7-0 banyak. 7-0. Ini betul-betul pesta rakyat. Iya, pesta rakyat. City apalagi lah ya. City, Liverpool, Arsenal yang agak-agak nggak terlalu inilah. Kalem dia. Yang penting kami di atas. Kan itu. Terus ya. Yang penting kami di Memang atas. didoakan ya supaya MU ini tergelincir karena saingan itu Kalau MU yang berat. Arsenal sekarang supporternya ya kalau dalam analisa singkatku lah ngelihat apa. Mereka lebih ke apa ya? Menjaga euforia diri sendiri aja. Betul. Nggak terlalu banyak mengurusi orang lain. Yang penting dia klub kami main mantap gitu kan. Karena terlalu ponga kan bagi bahasa Bisa tergelincir. Tergelincir. Udah kalah malu. Selama Kalah malu. ini Makanya kami santai lagi aja dia. tenang katanya, lagi dingin. Slow aja mereka ya kan. Begitu jatuh banyak yang ngeroyok nanti. Makanya slow aja, orang Arsenal slow aja. Cuma yang agak ribut tuh ya itu City itu Chelsea-nya agak ribut ya kan. Peringkat 10 loh ya. Memang iyalah, orang ini kan orang yang Bang? Teraniaya. Chelsea, Liverpool ini kan teraniaya selama ini. Iya. Jadi begitu ada kejadian kayak gini, langsung euforianya meledak. Berarti selama ini udah bersubahat ini Chelsea sama Liverpool. Cuma berapa tadi? Abang? Chelsea sama Liverpool? Chelsea sama Dortmund? Chelsea sama Dortmund pertandingan pertama. Chelsea lah ya, 2-1 ya. 0-1. Chelsea. Ini ku kasih lah menang Chelsea betul. 2-1. 2-1 Dortmund yang mas kalau biar senang kalian, tapi senang sedih kayak mana tuh bener? Prediksi Tertawa tapi menang Chelsea ya. Menangis, tertawa tapi menangis. 2-0 Chelsea menang. Kayak boker nggak buang angin, nah gitu lebarannya. Nggak buang angin. Sakit awak. Cuman tuh. Dortmund lagi gila-gilanya juga nih Di liga ya. Jude Bellingham itu sedang bagus-bagusnya. Ada Dan terus ya Bang. membuat dia menjadi Mengganti. komoditi salah satu yang paling laris lah sekarang Bursa ya. di bursa. Plus sama strikernya Napoli itu yang orang Nigeria. Napoli ya. Yang jadi rebutan semua klub besar Sekarang. ya, Barca, Madrid, Liverpool, MU, apa namanya dia, orang Napoli. Kenapa Napoli? Striker Napoli dapat namanya. Aku lupa. Ya, itulah. Habis itu Bang, Bayu berapa Bayu? Skor kira-kira 2-0 untuk Chelsea. Chelsea. Bang Agus? Aku 2-1 lah. Menang Chelsea ya. Menang Chelsea. Chelsea lah. Chelsea lah. Satu lagi ada Benfica lawan Yang paling seru ini loh. Apa namanya? Bayar PSG. Hari Kamis dia. Osimhen namanya. Oh. Osimhen, pemain Nigeria dari Napoli. Wow, luar biasa. Jadi komoditi terlaris sekarang di bursa untuk mendatang. Sama Jude Bellingham, pemain. Kalau feeling aku nggak jauh-jauh nanti dari Barca Madrid nih itu. Ya, antara itu atau MU. Ke MU. Cuman Bang, kalau di MU itu abang perhatikan pernah ada striker dari Afrika yang bersinar betul. Nggak pernah kan? Yok dulu lah Bang. Duitnya Duit mana? itu di Trinidad. Iya juga ya. Nggak ada. Warnanya ya mungkin itu. Lihat, Warnanya sama. kalau Arsenal masih ada Kanu, ada Bayor, waktu di zaman itu kan. Kalau MU nggak ada pemain striker tuh dari Afrika. Memang karena kita nggak mengambil pemain Afrika orang tuh. Kalau ya betul. MC siapa? MC ada Bayer, Ada Bayor yang pernah itu kan. Chelsea Drogba. Drogba. MU yang nggak pernah kan? MU kayaknya nggak ada.
Ada striker Afrika nggak pernah dia pakai F? Nggak ada. MC banyak dulu bang, gelandangnya itu dulu Bang, yang jago dulu. Yang bersaudara itu. Kalau MU gelandang ada dulu. Apa? Erik Jemba dulu. Jemba. Mainnya pun jemba. Gimana ini? Iya, yang paling menarik ini balik kita ke PSG, Liga ya? PSG lawan Bayern Munchen. Ini dugaan kita kemarin memang ketika main di PSG? Paris itu agak ketat, ya kan? Coba Ramon yang betul ya kemarin. Cuman Ramon yang megang, ada yang seri, ada yang menang PSG. Aku kemarin masih menang PSG 1, ya kan? Ada yang Ilham 0-0, Eri 0-0, Ramon menang katanya. Menang Bayern Munchen, dan ternyata menang betul Bayern Munchen. Ini harus kita tanya Ramon nih. Nanti. Tapi sekilas bang, kemarin kan aku nonton tuh dari awal sampai akhir kan. Kayak kurang semangat PSG mainnya. Padahal main di kandang dia. Iya. Kurang semangat. Iya. Nanti perasaan Bayu aja. Maksudnya itu Neymar nggak main kan waktu itu ya? Mbappe. main bang. Mbappe Mbappe Oke, cadangan iya. masuk dia. masuk di babak Mbappe. keberapa? Cuman Berapa? Mbappe lah yang masuk pas masuk babak kedua itu semangat dia mainnya. Ada gol orang itu Ini dia. 3-3 turun. Enggak, Neymar kayaknya enggak. Neymar masih cedera bang. Jadi Messi dan Mbappe. Nah, ini saja di 2 pertandingan terakhir ini kayaknya Messi dan Mbappe ini klop. Udah Udah ya. klop sekarang ya. Kayaknya betul-betul klop. Terutama kemarin ya. 3 gol itu untuk PSG, itu 1 dicetak Messi, yang umpan Mbappe, 2 dicetak Mbappe, yang umpan Messi, dua-duanya. Jadi kayaknya mereka sudah mulai Sudah klop. mendapat ya. Dengan catatan untuk liga lokal. Ini kan beda nih, mainnya di Champion. Liga Champion dan bermain Hadapi melawan Munchen pula di kandang Munchen. Nah, Munchen kalau tipikalnya kalau lawan klub yang bagus, yang kuat, mereka ikut kuat. Kalau main sama klub lucu-lucu, mereka kadang-kadang bisa ikut lucu-lucu gitu loh. berarti Ya kan? tipikal Iya. musuhnya orang labil. Ya kemarin lawan Berlin, apa namanya? Union Berlin, ya kan? Kalah ya. Menang kan mereka kan, Union Berlin yang kalah kan. Nah, kenapa bisa menang mereka lawan Union Berlin? Selain ya memang secara kualitas teknis mereka oke. Union Berlin bukan klub yang punya nama besar, ya kan? Baru dibentuk tahun berapa? Bukan baru dibentuk, bentuknya lama, cuma baru masuk Bundesliga itu paling baru berapa musim gitulah, ya kan? Hanya saja sekarang kan mereka posisinya mengancam. Sempat malah hampir buat sejarah kemarin. Ketika Munchen kalah, mereka melawan Schalke. Munchen kalah lawan siapa gitu, nilainya stuck gitu. Kemudian Union melawan Schalke di kandang sendiri. Schalke itu peringkat paling bawah, Schalke 04 ya. Yeah. Ternyata nggak menang, seri gitu. Akhirnya nilainya sama dan Munchen itu masih di atas gitu. Kalau nggak itu menjadi satu sejarah besar untuk Union Berlin. Baru pertama kali di atas sepanjang sejarah klub mereka dan mereka menyingkirkan Bayern Munchen, ya kan, raksasa. Tapi itu nggak terjadi. Pertandingan berikutnya main Munchen lawan Union Berlin. Itu kan big match istilahnya jadinya. Walaupun secara sejarah nggak big match, tapi dari sisi peringkat big match. 3-0 dibantai mereka. Dalam kondisi seperti itu, nggak ada kami raja sini. Tapi kalau nggak ada kepentingan apa-apa, bisa kalah mereka. Gitu. Makanya nggak stabil juga sebenarnya. Ya makanya kita berharap Mbappe sama Messi main ece-ece. Biar terikut juga main ece-ece. Begitu balik tau lah Mbappe kan. Iya, betul. Bus katanya. Itu Bayu. Jadi Bayu dukung siapa nih? Oh dia Messi lah pasti PSG lah. Pasti. 2-0 untuk PSG lah. Orang ini belum berarti faktor Messi menurut Bayu ada bisa mendongkrak performa dari PSG. Kemarin itu Bang aku ngobrol sama dia, Bang. Sudah. Kan istilahnya PR dia selanjutnya ini membawa PSG Champion. Karena kan PSG belum pernah sama sekali Liga Champion. Dibilangnya gitu, "Bah, sabar ya, Bah. Menang PSG." Sabar ya, Bang. Sabar. Kan bahasa klaim tuh mirip-mirip Nias sih, Bang ya. Maksudnya hilang R. Orang dipotong gitu, ya kan? Aduh. Hilang huruf matinya gitu ya. Jornes kan dipotong. Mau kemana?
3 rumah Pak. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah maksudnya gitu. 3 rumah. Sabar. Mona gitu. Mona gitu. Mona gitu. Mona gitu. Mona gitu. Iya, Mona. Bisa masuk akal lah. 2-0. Oke. Kalau aku sih ya berharap PSG yang masuk ini memang. Iya. Mungkin ini pun tahun terakhir sama dia nih kalau aku di PSG. Ya perpanjang. Kalau dia menang, dan dia mengukir sejarah juga kan. Ya. Piala Dunia sudah. Ya. Nah, kalau champion memang dari sering. Ya, pernah. Tapi kan 2 ini kali. klub yang berbeda. Iya. Kan gitu. Klub yang besar tapi tidak pernah Juara Liga champion. Nah, dia membuktikan bahwasannya dia lolos. Kehadiran dia di situ berpengaruh besar. Berpengaruh. Kalau ambisinya sih di leg kedua ini dia tinggi kalau menurutku. 2-0 Bang. 2-0 ya. Agak berat sih ini untuk diprediksi, tapi memang beberapa pemain motivasinya luar biasa untuk ini. Messi tadi ya. Mbappe. Messi, terutama Mbappe. Mbappe kalau kayaknya nggak berhasil membawa PSG juara, ini kemungkinan bisa hengkang Iya. dari sini. Bosan ya. Saja kemana dia hengkangnya. Madrid sudah menutup pintu, tapi nggak tahu karena ini Mbappe dibuka lagi lah pintunya kan, tahu lah. Nah, yang menarik ya Messi gitu, sampai sekarang belum teken kontrak untuk perpanjangan ya kan. Ya musim inilah penentuan. Hanya saja kan lawannya ini balik lagi lawannya Munchen yang punya motivasi serupa kan. Udah lama juga nggak juara Munchen nih. Punya DNA tinggi juga dia apa nih kan? Champion 7 ya. 6. Di bawah Milan ya. Jadi Terakhir juara itu si Henkes ya Bang. Juventus. Triple winner namanya. Milan juga masih ada di Liga Champions ya. masih ada Lawan Milan. Tottenham Hotspur dan besok juga mainnya. Milan berambisi untuk mencari gelar ke-8. Ke-8. Dengan adanya Ibrahimovic di situ. Tapi dengan adanya Ibrahimovic kayaknya agak ini ya mitosnya ya. Pokoknya tim yang ada Ibrahimovicnya nggak akan juara Liga Champions. Sama kayak Endri dulu ya. Iya, Endri kan nggak pernah champion kan? Nggak pernah. Pindah ke Barca, Nggak lagi juara pakak-pakaknya Barca. Kutukan. Ibra paling apa ya? Paling inilah dibilang kutukan Liga Champions itu di Ibra. Ibra keluar dari Inter juara, masuk ke Barca dia keluar dari Barca juara. Betul. Ke MU kan tempatnya kan? Ya ke MU. Coba ke MU enggak. Cukup. Dia keluar dari MU enggak juara, tetap aja enggak juara. Ibra. Aku PSG Munchen 1-0 tetap Munchen. Berarti ya tinggal pilih lah 2 PSG 1 Munchen di sini. Mudah-mudahan apapun hasilnya ada yang menang. Kok kawan kita yang sakit itu tetap Munchen juga nih Bang? Enggak, dia tergantung angin. Nah kalau kayak gini dia pasti seri, yakin lah. Oh seri. Karena yang bilang seri nggak ada. Dia ngikutin arah angin. Dia mencoba untuk netral. Ya. Itu kan tipe-tipe apa ya? Baca ombak juga ada ya? Bukan. Tipe-tipe cari selamat diri sendiri. Di corona kayak itu kan gitu. Bang makin sakit ya nanti. Apa? Bukan dia kok yang sakit. Bukan dia yang sakit. Dia menunggu orang sakit. Iya. Yang satu yang sakit demam. Gara-gara 7-0. Nah, yang 7 kali 8 itu yang sakit. Kalau kawan kita satu lagi menjaga orang sakit. Gitu. Menjaga orang rumah sakit. Nah, itulah yang tepatnya. Iya. Ya semoga cepat sembuh lah orang rumahnya. Iya. Biar cepat beraktivitas. Karena nggak ada dia pun sepi Bang. Sepi. Dia 2 menit aja diam, demam. Mesti ngomong. Mesti bercakap. Ya walaupun cakapnya apa-apa aja, tapi ya harus terdengar lah ya kan. Dia yang penting cakap aja. Apapun yang dicakapkannya. Jadi dia memang bukannya aku tanya kenapa gitu. Memang dia terapi Bang. Oh terapi. Terapi untuk ini Bang, untuk ngetatkan pipi. Jadi rahangnya harus bergerak terus. Baru tahu aku. Begitu ya? Padahal kan ketat ini dia kan Bang. Ya itu, kenapa cakap aja. Ini nggak perlu kok ke salon, kemana katanya. Cukup kok bercakap terus katanya. Tertarik ini kok ngetat ini. Betul juga. Kok lihatlah orang-orang yang payah cakap itu. Turun-turun ya? dengan.
Ada yang kacamata juga yang di atas jendela. Wah, kok itu oleh Wayu. Nanti tak kemana-mana. Itu dah Wayu. Bagus saya. Itu dah Wayu. Ya. Dengan bahasa kau tuh Wayu. Itu dulu Wayu. Pakai bahasa ini. Oke, Tribuners, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita tebas edisi berapa ini, Bang? Aku lupa. Udah lah edisi sekian. Nggak pakai bahasa ini. Bahasa itu coba. Kembali. Nah, itu. Orang mau dengar itu. Hai kawan-kawan gitu. Apa gimana? Mbak kok kamu kayak mana bahasa kembali coba? Oi kawan-kawan, kita iya. Samogo, Bang. Gitu itu. Samogo. Sampai jumpa lagi kita nanti edisi berikutnya. Salam olahraga. Iya. Oke. Sportif. Sportif apa bahasa boleh? Nggak ada. Oh, tetap. Oke, thank you. Dah.